Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfa Mustafa dengan NIM 1931041036 dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Penjaskesrek angkatan 2019. Di sini saya akan membacakan dari tugas saya, yaitu konsep kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu apa itu pengertian kebugaran jasmani. Pengertian kebugaran jasmani yaitu kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembedaan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan. Dan yang kedua yaitu pengertian kebugaran jasmani menurut para ahli. Di sini saya mendapatkan pengertian kebugaran jasmani tiga pengertian kebugaran jasmani menurut para ahli. Yang pertama yaitu Sadoso Sumarjono, kebugaran atau kesegerjanaan jasmani, kemampuan seorang untuk menunaikan tugas sehari-hari dengan mudah tanpa lelah. Dan yang kedua itu Joko Pekik Irianto, kebugaran jasmani adalah kemampuan diri manusia dalam melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu Muhammad Sajoto, kesegaran atau kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dengan mengeluarkan energi yang cukup besar guna memenuhi kebutuhan geraknya dan menikmati waktu luang serta memenuhi kebutuhan darurat bila sewaktu-waktu diperlukan. Manfaat latihan kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu menjaga berat badan ideal dan mencegah obesitas. Kegemukan dan obesitas bisa terjadi karena penimbunan zat-zat makanan dan energi berlebihan yang bertimbun di dalam tubuh. Yang kedua yaitu mencegah penyakit jantung. Ketika tubuh berolahraga, aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan diri ke seluruh tubuh ke jantung menjadi lebih lancar daripada saat tubuh diam. Maka latihan kebugaran jasmani juga untuk dapat penyakit jantung. Yang ketiga yaitu menambah kepintaran. Menambah kepintaran olahraga mampu membuat sirkulasi oksigen ke otak lancar, juga menghindari dari penyakit yang melelahkan otak seperti pikun dan Alzheimer. Yang keempat yaitu menurunkan tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, menyebabkan berbagai gangguan kesehatan dan penyakit seperti jantung koroner, stroke, hingga gagal jantung. Meningkatkan mood. Olahraga adalah salah satu cara yang bisa meningkatkan rasa jenuh. Studi menyebutkan olahraga aerobik dapat mengurangi ketegangan dan memunculkan semangat. Konsep-konsep kebugaran jasmani ialah merupakan suatu cara yang mana digunakan untuk mengukur individu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam kebugaran jasmani, yaitu fisik yang dimana berkaitan dengan otot, tulang, bagian lemak. Fungsi organ yang kedua yaitu fungsi organ yang dimana berkaitan dengan efisiensi sistem jantung, pembuluh darah, dan paru-paru untuk pernapasan. Dan yang ketiga yaitu respon otot yang dimana berkaitan dengan kecepatan, kelenturan, kelemahan, dan kekuatan.
Selanjutnya yaitu hakikat kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani, kesegaran jasmani, atau kesempatan jasmani memiliki makna yang sama, namun pada umumnya selalu disebut sebagai kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang cukup berat dan cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Bentuk latihan kebugaran jasmani ada dua, yaitu latihan kekuatan dan latihan kecepatan. Yang pertama, latihan kekuatan. Latihan kekuatan pada umumnya dilakukan dengan pemberian beban, baik beban internal maupun beban eksternal. Contoh beban internal yaitu tubuh sendiri, seperti push up, sit up, dan berlari. Contoh beban eksternal yaitu peralatan fitness ketika orang melakukan fitness. Yang kedua, latihan kecepatan yang biasa disebut speed training, diberikan dalam bentuk latihan lari dan sekaligus dengan latihan reaksi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melatih komponen kecepatan. Latihan kebugaran jasmani juga memiliki prinsip-prinsip, yaitu prinsip pertama, overload, yaitu suatu prinsip latihan yang menggunakan pembedaan yang melebihi ambang rangsangan terhadap fungsi fisiologi yang dilatih. Jika Anda menggunakan latihan ini, dapat melakukan latihan yang bervariasi, yaitu dengan membagi hari-hari berat dan diselingi dengan hari-hari ringan. Dan yang kedua yaitu prinsip konsistensi, yaitu kemauan guna melakukan latihan dalam waktu cukup yang lama dalam mendapatkan kondisi fisik yang baik. Anda bisa melakukan latihan setidaknya 3 kali dalam seminggu. Dan yang ketiga yaitu prinsip konsistensi, yaitu kemampuan guna melakukan latihan dalam waktu yang lama dalam mendapatkan kondisi fisik yang baik. Anda melakukan latihan setidaknya 3 kali dalam seminggu. Faktor-faktor kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu makanan yang cukup dan bergizi. Makanan menjadi fungsi sebagai sumber tenaga bagi tubuh, zat-zat untuk membentuk dan pengembangan sel dalam tubuh, dan juga berfungsi dalam peralatan tubuh. Makanan dan gizi juga dapat meningkatkan kelancaran berbagai proses biologi yang terdapat dalam tubuh manusia. Yang kedua, kebiasaan hidup sehat. Hidup yang sehat dan teratur serta dikerjakan secara kontinu dapat mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani seseorang. Kebiasaan yang dimaksud adalah makan, mandi, sikat gigi, cuci tangan, dan lain-lain. Fungsi kebugaran jasmani. Yang pertama, golongan pertama yang berdasarkan pekerjaan aktivitas. Misalnya, kebugaran jasmani yang dilakukan oleh seorang atlet untuk meningkatkan dan mempertahankan prestasi kebugaran jasmani oleh pekerja kantoran untuk meningkatkan produktivitasnya, dan kebugaran jasmani bagi siswa atau pelajar untuk meningkatkan kemampuan belajarnya. Dan yang kedua, golongan berdasarkan keadaan. Contoh yaitu kebugaran jasmani bagi orang yang menderita cacat untuk rehabilitas, dan kebugaran jasmani bagi ibu hamil untuk mempersiapkan diri menghadapi kelahirannya. Dan yang ketiga, golongan berdasarkan umur. Misalnya,
aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangannya, serta kebugaran jasmani yang dilakukan oleh para orang tua atau lansia dengan tujuan meningkatkan daya tahan tubuhnya. Nah, kita memasuki kebugaran jasmani. Unsur-unsur kebugaran jasmani ada 10. Yang pertama kecepatan, yang biasa disebut dengan speed. Yang kedua kekuatan, biasa disebut strength. Yang ketiga daya tahan. Keempat kelentukan. Dan yang kelima kelincahan. Keenam keseimbangan. Ketujuh ketepatan. Kedelapan daya otot atau muscular power atau daya ledak, explosive power. Yang kesembilan reaksi. Dan yang kesepuluh koordinasi. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai konsep kebugaran jasmani. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.